Mazmur 32 ayat ke-8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Terakhirnya adalah mataku tertuju kepadamu. Di sini bulan ini kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan mengajar kita. Kita belajar juga bagaimana Tuhan menunjukkan jalan-jalan kepada kita yang harus kita tempuh. Karena kedepannya kita nggak tahu apa yang akan terjadi, ya. Dan yang terakhir yaitu kita akan belajar bagaimana Tuhan itu akan memberi kita nasihat, ya, nasihat. Dan yang terakhir, aku hendak memberi nasihat kepadamu, mataku pun tertuju kepadamu. Sekarang kenapa ya? Kok Tuhan harus mengajar, menunjukkan jalan yang harus ditempuh, memberi nasihat? Ini kata-kata ini sebenarnya kata-kata orang tua untuk anak loh. Ya, kata-kata guru kepada murid-muridnya juga. Kata-kata yang menyatakan bahwa dia tuh sayang. Kayaknya kok Tuhan kok kayak kekurangan pekerjaan ya. Coba lihat lagi tadi Pak Hendro. Pertama dia tuh mau mengajar, ya, repot bener. Kalau ngajar biasanya kan kalau les ya, ngasih uang, ada biayanya. Ini kok Tuhan mau ngajar. Terus yang kedua lagi, Tuhan mau menunjukkan kepadamu jalan. Repot-repot bener. Ya, kalau agama-agama lain Tuhannya kan nggak ada yang mau ngajar. Ada nggak Tuhan agama-agama lain? Oh, aku mau mengajar umatku. Nggak ada. Ini Tuhan Yesus mau mengajar kita. Kedua, Tuhan Yesus mau nunjukin jalan. Ya, kalau di tempat lain mungkin oh Tuhan tunjukkanlah aku jalan. Di sini justru Tuhan mau memberikan jalan, yaitu dirinya sendiri. Dan bahkan Tuhan mau memberi nasihat. Wah, luar biasa. Tuhan yang mau repot-repot dengan umatnya. Kenapa sih Tuhan mau repot-repot dengan umatnya? Kenapa dengan sukarela Tuhan Yesus mau repot-repot dengan Anda semua, dengan saya juga? Karena Tuhan Yesus sayang. Terakhir kata-katanya tadi apa Pak Hendro? Mataku tertuju kepadamu. Biasanya, tutup dulu Pak Hendro. Yang matanya tertuju kepada seseorang, biasanya orang yang ngeliatin itu orang yang apa sih? Apa Bu Elizabeth? Orang yang sedang jatuh cinta. Iya. Di sini siapa yang belum pernah jatuh cinta? Nggak ada ya, semua sudah jatuh cinta ya. Ya, kalau ada yang belum pernah jatuh cinta, kita doakan ya Pastor Gary ya. Sekarang kita lepaskan ya. Ya. Semua yang jatuh cinta pasti melihat si gebetan. Iya enggak? Iya enggak? Gimana, betul enggak Bu? Betul ya? Bu Tata betul enggak? Bu Surya betul enggak? Betul ya? Wah, di sini ada anggota BTS. Terus di sini ada si cowok, ya, orang kampung, tapi dia ngesir. Kira-kira yang penting itu BTS-nya apa orang kampungnya itu? Orang kampung kan, wah yang lainnya glowing, yang ini butek, burik gitu ya. Iya, tapi yang dilihat si burik ini. Ya, karena dia sayang. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika mata Tuhan tertuju sama Anda, artinya Tuhan sedang jatuh cinta. Kalau Bapak Ibu, teman-teman jatuh cinta, terus si dia diliatin ya. Wah, diliatin misalkan di sekolah ya, yang masih sekolah ya. Wah, datang Rek. Wah, langsung duduknya rapi ya kan. Wah, langsung rambutnya gitu ya. Langsung memberikan performa yang baik. Apalagi kalau pas papasan di kelas sekolah gitu ya.
Kira-kira gimana? Serba salah ya Kak? Iya kan? Pasti serba salah. Jalan begini, jalan kaki kanan dulu, pakai kaki kiri dulu, dua-duanya gitu ya, kayak rabbit ya. Bingung. Demikianlah kita di hadapan Tuhan. Tuhan itu memperhatikan kita. Kenapa sih Tuhan memperhatikan kita? Karena Tuhan Yesus tahu setiap manusia, Anda semuanya dan saya, kita butuh perhatian Tuhan. Di sini siapa yang nggak butuh perhatian Tuhan? Semua pasti butuh. Sekarang pertanyaannya, apakah kita juga mau memberi perhatian kepada Tuhan? Iya Bapak Ibu teman-teman ya. Saya punya ilustrasi, tapi tidak baik ilustrasi ini ya, tidak baik. Saya punya sahabat di Sidoarjo, dia pecinta anjing. Ya, dia pecinta anjing. Anjingnya bukan anjing-anjing yang pupi-pupi lucu gitu. Anjing itu anjing-anjing ganas. Waktu itu dia punya 3 ekor, semuanya anjing ganas. Padahal anaknya masih kecil-kecil. Tapi walaupun ganas ke orang luar, sama keluarganya itu sangat melindungi. Benar galak ya, anjingnya galak. Dia pernah bilang sama saya, lu tahu gak gimana cara supaya umur anjing itu jadi pendek? Ayo, gimana caranya? Saya mikir gini ya, jangan kasih makan aja. Katanya sih 5 hari masih kuat ya, anjing tidak makan sama minum. Oh, gak usah, dibilang kasih makan terus. Diracun kali. Oh, enggak usah. Terus gimana? Kasihlah makanan yang baik. Kasih minuman yang enak-enak, yang senang-senang. Tetapi jangan diperhatikan. Maka umur anjing itu akan pendek. Akan mati. Iya Bapak Ibu ya. Sebaiknya kita juga memberi perhatian pada Tuhan juga ketika Tuhan memberi perhatian pada kita. Kalau Tuhan memberi kita perhatian, tetapi kita tidak mau merespon perhatian Tuhan kepada kita, maka kita akan mati dengan sendirinya. Paham Bapak Ibu ya? Mari beri perhatian sama Tuhan. Di luar sana banyak pasangan tidak memperhatikan pasangannya lain. Memang suami istri dikasih duit pasangannya, dikasih fasilitas, tapi tidak ada perhatian, tidak ada relationship, tidak ada hubungan. Sesungguhnya hubungan itu sudah mati. Banyak di luar sana. Ada juga orang tua dengan anak. Si anak kasih fasilitas, kasih duit. Tetapi apa? Tidak diajak ngobrol, tidak diajak komunikasi, tidak diberi perhatian secara pribadi. Kira-kira hubungan itu apa sehat? Enggak sehat. Sesama saudara, dia saudaraku, sama-sama satu rumah. Tetapi tidak saling memperhatikan. Sama seperti Habel dan Kain. Apakah aku penjaga adikku? Nggak peduli. Bagaimana Bapak Ibu? Hari ini kita harus hidup secara roh. Ketika kita memperhatikan perhatian yang sudah Tuhan beri buat kita, maka roh kita hidup. Iya Bapak Ibu ya. Ada gairah. Kalau misalkan ada cinta, Kristus, sama seperti kita jatuh cinta. Begitu dekat-dekat si dia pasti bagaimana? Regan, kalau kamu naksir seseorang terus
Orang itu duduk deket-deket sama kamu, kira-kira apa perasaan kamu? Dekat-dekat, deg-degan. Nah, sekarang kamu lagi deg-degan. Oh, nah, ada sesuatu yang berbeda. Tadinya lagi moodnya jelek, tadinya lagi nggak enak, perasaan nggak enak. Tapi begitu sih dia kelihatan langsung berbunga-bunga, lupa masalahnya semuanya. Demikianlah kita dengan Tuhan. Tuhan selalu berbunga-bunga sama kita. Dia memperhatikan kita terus. Mungkin kalau secara manusia mungkin ya, kalau Bapak Ibu waktu ke sekolah dulu ya, mungkin melihat gebetan ya, wah kayaknya nggak bosen-bosen gitu ya. Sepanjang hari yang dipikir gebetan. Wah ini susah benar pelajaran, tapi si dia tuh bisa ngerti nggak? Wah udah khawatir, ya kan ya. Ayo biarkan gairah kepada Tuhan itu timbul. Caranya adalah membuka hati buat Roh Kudus. Saya nggak bisa membuat Anda jatuh cinta sama Tuhan. Video-video di YouTube, di TikTok nggak bisa membuat Anda jatuh cinta kepada Tuhan. Yang bisa membuat Anda jatuh cinta sama Tuhan adalah Roh Kudus. Hanya Roh Kudus aja. Kalau misalnya ada dulunya cinta, tapi lama-lama nggak cinta, begitu deket tetap deg-degan nggak kira-kira? Nggak ada kan deg-degannya. Ya waktu pacaran ya deg-degan, begitu kawin deg-degan terus nggak? Hah? Wah mungkin anak-anak ini youngster ini, wah indah ya kalau aku setiap hari ketemu, indah setiap hari aku bangun tidur lihat dia gitu ya, wah ganteng, cakep, glowing. Tapi lama-lama bosen. Kecuali apa? Cinta terus tumbuh. Ya, demikianlah kalau anak Tuhan sudah tidak ada cinta lagi. Sudah nggak ada gairah membaca firman. Hati-hati Bapak Ibu, rohmu sedang mati. Karena engkau tidak bertemu, tidak memiliki hubungan cinta. Tidak ada perhatian bagi Tuhan. Walaupun Tuhan sudah memberi perhatian. Tanpa perhatian dari Tuhan, kita akan mati dengan sendirinya. Tapi Tuhan sudah menjamin kita selalu mendapat perhatian Tuhan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Mari kita memberi perhatian juga kepada Tuhan. Dengan sendirinya kehidupan kita akan hidup rohnya. Ketika kita, kayaknya aku berbuat dosa, kok tidak merasa ada yang salah di sini. Aku fine-fine aja berbuat dosa, rohnya mati. Wah, aku fine-fine aja hari ini aku nggak berdoa, rohnya mati. Hari ini aku nggak baca firman Tuhan tapi fine-fine aja, rohnya mati. Bahkan di saat-saat tertentu, justru kita merasa tidak nyaman ketika kita berada dekat dengan Tuhan. Oh, aku nggak ibadah ini nyaman aja. Tapi begitu ibadah, wah aku kok nggak nyaman ya. Memuji Tuhan kok nggak nyaman. Dengar firman kok nggak nyaman. Nggak usah berdoa pada saat makan di mie gacoan. Orangnya banyak, malu. Wah kok nggak nyaman. Hati-hati dengan kondisi kalau seperti itu. Padahal dulu rajin berdoa, dulu rajin memuji Tuhan, dulu rajin membaca firman, dulu rajin intim dengan Tuhan. Tapi begitu sekarang kita sudah tidak ada sensasi itu lagi, tidak ada kerinduan itu lagi. Aware lah kita, waspadalah. Jangan-jangan cintaku mati, jangan-jangan rohku mati di hadapan Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, dulu kita rajin menggebu-gebu ibadah. Sekarang kalau nggak ibadah, enak aja. Minggu-minggu nonton Doraemon, loh kok jemaat nonton Doraemon hari Minggu, ya kan? Wah ada yang melakukan hal-hal lain.
Ini fine aja, kok nyaman kok, aku nggak ibadah, nggak sambar petir gitu kan. Waspada. Tapi begitu, aku tidak melakukan puji-pujian hari ini, aku merasa wah kayaknya ada yang kurang deh nih. Nah, artinya engkau sedang menjalin hubungan cinta dengan Tuhan. Wah, hari ini aku nggak baca firman. Wah, ini pasti aku sedang menjalin hubungan cinta dengan Tuhan. Saya sama istri saya, kita saling menjaga. Misalkan satu hari ada di antara kita yang, wah kok nggak memuji Tuhan, tumben nggak memuji Tuhan. Nah, kita saling mengingatkan. Ya, berdoa, kalau istri saya ngeliat saya berdoa gitu ya, tenang. Saya juga kalau ngeliat istri saya berdoa juga, ya tenang. Karena kita sama-sama menjalin hubungan cinta dengan Tuhan. Jangan biarkan roh kita mati, Bapak Ibu. Kalau dulu Bapak Ibu ngeliat, wah setelah dibaptis, semangat. Setelah bisa mulai berbahasa roh, semangat. Setelah terima Tuhan Yesus, semangat. Tetapi sekarang kok, kalau ketemu Tuhan kok kayaknya kok nggak ada greget-gregetnya, nggak ada setrum-setrumnya, nggak ada gairah. Waspada, hari ini kita mau sama-sama kembali. Kalau misalkan ada orang ya berbuat dosa besar, kita baca di media sosial, di berita, kita berpikir ini orang Kristen, jatuh dia, ya kan ya Bapak Ibu ya. Oh jatuh dalam dosa. Tetangga kita jatuh dalam dosa. Ya, kita baca dulu Wahyu. Wahyu 2, Pendro, Wahyu 2 ayat 4. Ini yang ngomong Tuhan Yesus sendiri ya. Wahyu 2 ayat 4, Pendro. Kepada jemaat di Efesus, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu, cintamu kepada Tuhan yang dulu awal-awal mula kenal Tuhan. Dulu setelah kita dibaptis, dulu janjinya kalau aku punya pacar aku akan sungguh-sungguh. Begitu dikasih pacar, lali dengan janjinya, sibuk dengan sibuk dengan pacarnya. Nah, sekarang Tuhan mencela ketika kita sudah meninggalkan kehangatan cinta dengan Tuhan. Sekarang ayat yang kelima, Pendro. Ketika kita meninggalkan cinta hubungan kita dengan Tuhan. Sebab ingatlah kondisi itu ya. Betapa dalamnya engkau jatuh. Tutup, Pendro. Kalau orang berpikir, si itu jatuh dalam dosa. Kenapa? Kemarin kepergok istrinya. Gitu ya. Si ini jatuh dalam dosa. Kenapa? Ketangkep karena judi. Dan banyak masalah-masalah kesalahan. Kita berpikir, wah dia tuh udah jatuh. Ternyata dalam istilah sorga, jatuh itu adalah ketika kita meninggalkan cinta kita kepada Tuhan. Ketika kita meninggalkan kekasih jiwa kita. Itu yang disebut jatuh. Tadi Pendro, kata-katanya Tuhan Yesus apa? Bertobat. Dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika dulu Bapak Ibu teman-teman rajin membaca firman, rajin berdoa, rajin ibadah, rajin persembahan, rajin melayani, rajin WhatsApp teman-teman yang lama gak datang. Tetapi ketika semua yang dilakukan dalam rangka hubungan cintamu dengan Tuhan itu mulai kendor, mulai hilang, Tuhan bilang apa? Lakukan kembali yang dulu pernah engkau lakukan. Mau Bapak Ibu ya? Lakukan. Ini bukan saya yang ngomong. Ayat tadi Pendro. Bertobatlah, ada kata akhiran lah. Dan lakukanlah. Ada lagi akhiran lah. Itu adalah kata perintah.
bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang engkau semula lakukan. Jika tidak kita lakukan lagi, nah ini ya, Tuhan akan datang kepadamu, Tuhan akan datang kepadaku, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Bapak Ibu tahu gak kaki dian? Kaki dian itu adalah sebuah perlengkapan di rumah Bait Suci Israel. Itu di ruang kudus, halaman, terus ruang kudus. Ruang kudus itu ada mezbah dupa, ada roti, meja roti perjanjian, dan kaki dian. Kaki dian ini adalah alat yang menerangi ruang kudus. Ya, karena ruang kudus itu lumayan gelap. Jadi cahayanya bukan dari cahaya matahari tapi dari kaki dian itu. Jika kaki dian itu yang menerangi itu diambil, maka gelaplah ruangan itu. Saya nggak mau Bapak Ibu hatinya gelap, hidupnya gelap. Saya mau kita semuanya hidup kita terang. Ya, semuanya gampang dilihat, transparan di hadapan Tuhan. Mau Bapak Ibu ya jadi terang ya. Biarlah hari ini kita mau sama-sama rame-rame. Kita mau bangun kembali hubungan cinta kita dengan Tuhan. Jangan biarkan hubungan cinta dengan Tuhan itu mati. Orang tidak bisa menikah kecuali dipaksa ya. Kalau tidak dengan cinta. Contoh yang kawin dengan tidak cinta itu siapa sih? Loh kok Siti Nurbaya? Rumahnya di mana Siti Nurbaya? Ya, salah satunya adalah Siti Nurbaya. Ya. Nah, jadi kalau cinta itu pasti masuk dalam pernikahan itu dengan bahagianya, nyaman. Cinta itu kan rasa nyaman ya, ya kan? Ada gak orang pacaran tapi gak nyaman? Walaupun badannya mambu, orang genah, tapi cinta, maka dia merasa nyaman. Walaupun kakinya gudikan, ya, tapi merasa nyaman karena cinta. Dalam bahasa aslinya itu comfort. Roh Kudus itu dalam bahasa saya adalah penghibur bahasa Indonesianya. Tetapi dalam bahasa aslinya, Roh Kudus itu bukan penghibur seperti badut, bukan. Tuhan itu menjelaskan Roh Kudus adalah comforter yang membuat rasa nyaman. Nah, kalau Bapak Ibu merasa nggak nyaman kalau ibadah deh, nggak nyaman deh kalau misalnya pelayanan, nggak nyaman kalau hidup di dalam terang. Wah, ini ada mangga nih. Tapi masuk ke tanah kita nih. Wah makin lama dilihat ini kan mulai dari kecil, pencit, hijau sampai ranum. Yesus aku mau ini Tuhan. Tapi ini bukan pohonku Tuhan. Tapi ini kepekaraan kita dalam nama Yesus. Kayaknya nyaman banget. Kayaknya saya mau tanya, mangga curian sama mangga beli itu lebih enak mangga curian apa beli? Hah? Wah, enakan mencuri karena ada sensasinya. Ya, oke ya. Ayo kita hidup dalam terang. Biarlah kita nyaman dalam beribadah. Aku semangat karena apa? Aku nyaman kalau berdoa. Aku nyaman kalau baca firman. Aku nyaman kalau ngobrol sama Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Oke, kita sama-sama mau melangkahkan kaki, mengambil sikap menjalin kembali hubungan dengan Tuhan. Amin.